Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada pemirsa YouTube dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Aldino Kamarudin Santoso, dalam YouTube channel saya sendiri. Baik, hari ini atau kali ini saya akan mencoba untuk membuat konten review film. Salah satu film dengan tokoh yang sangat saya gemari karena ya udah lama digemari gitu kan, sejak awal-awal kenal film dunia superhero, dunia komik gitu kan. Saya sangat suka tokoh ini, yaitu adalah The Batman. Ya, ini adalah film baru dari Batman franchise. Jadi setelah beberapa kali dibuat filmnya, dibuat mulai film versi yang lama yang tahun 90-an, tahun 2000-an awal juga ada, dan sekarang yang terbaru di tahun 2022 ini baru saja rilis di bioskop di seluruh Indonesia, dan beberapa reviewer film menanggapinya secara positif. Dan kali ini saya juga akan ikut untuk mengomentari atau sedikit mereview setelah nonton hari Rabu kemarin di pemutaran perdananya di Indonesia, yaitu hari Rabu kemarin ya. Filmnya sangat panjang, selama kurang lebih 3 jam. Jadi nuansanya sangat dark karena memang kata sutradaranya si Matt Reeves ini memang membuat film ini kental dengan unsur detektifnya, sehingga hampir sepanjang film itu isinya adalah penyelidikan kasus yang dikerjakan oleh si Batman beserta dengan polisi-polisinya. Baik, sebelum masuk ke review panjang, jadi mohon maaf apabila reviewnya agak berantakan karena memang ya ini reviewnya suka-suka aja, terserah saya pengennya ngomong gimana. Mungkin kalau ada yang keceplosan spoiler, ya sudah saya kasih warning di awal ya. Jadi mungkin lebih aman kalau kalian itu nonton dulu filmnya baru nonton review ini. Atau kalau misalkan memang suka di spoiler, ya udah nggak apa-apa, kita sharing-sharing bareng, karena memang di beberapa review yang ada di YouTube sudah beberapa yang non spoiler terus ujung-ujungnya spoiler gitu kan, atau bahkan udah dijelaskan endingnya seperti apa ini kan. Oke, baik, jadi pertama kali kesan yang muncul adalah wow, sangat lama filmnya. Terus bener-bener kalau nggak suka film detektif yang penelusuran nggak bakal betah mungkin ya. Tapi karena saya suka film-film yang berbau penyelidikan, terus mengungkap satu demi satu kasus, terus apalagi mungkin yang tipikalnya adalah berlapis gitu kan. Jadi kayak kasusnya di film Batman ini menyelidiki pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh The Riddler, yang dari satu pembunuhan ke pembunuhan yang lain ini ada keterkaitan yang akhirnya diungkap menjadi sebuah borok atau sebuah kulminasi atau puncak yang sangat besar di akhir gitu kan. Ya walaupun memang untuk bisa sampai mengungkap tersebut, si Batman ini akhirnya harus mengetahui fakta yang beberapa kali terpelesetkan gitu kan. Jadi yang menjadi menarik di sini memang aku suka gayanya itu yang kasusnya itu berlapis. Jadi kayak ketika sudah penonton digiring untuk kesimpulannya A, ternyata bukan A itu hanya sebagai jembatan untuk ke B gitu kan. Yang mana B ini adalah kasus yang sebenarnya. Ternyata nyampe ke B belum juga kasus dalang atau yang sebenarnya, ternyata ada lagi C gitu kan. Sampai akhirnya di menjelang titik akhir itu mempertanyakan ini siapa yang benar, siapa yang jujur, siapa yang bohong, siapa yang benar-benar tulus tidak punya kepentingan apapun, atau siapa yang benar-benar tulus mengabdi pada kota Gotham City itu kan. Karena memang di film ini sangat kental unsur kebobrokan kota yang ya kita udah paham lah ya, karena kasusnya itu kasusnya itu umum diketahui gitu kan. Misalkan kebobrokan pemerintahan itu kan, kebobrokan sistem pengadilan, sistem penegak hukum gitu kan, yang mana itu sangat bisa kita lihat sepanjang film gitu kan. Apalagi kalau mungkin pemirsa yang udah menonton series Gotham gitu kan. Gotham itu kan menceritakan asal muasal berbagai penjahat atau villain yang ada di Gotham itu. Wah, ini
film ini ya mirip-mirip seperti itu gitu kan, bagaimana kota Gotham ini menjadi sebuah kota yang mau ambruk gitu rasanya. Atau kalaupun nggak mau ambruk ya kokoh berdiri gemerlap gitu kan, tapi itu hanya sekedar casingnya, bangunannya, sedangkan orang-orang di dalamnya itu ada yang, kalau rakyat kecil itu putus asa, sedangkan yang atas ini main-main dengan kekuasaan, dengan powernya, dengan uangnya lah, seperti itu. Ini benar-benar kental disajikan di sepanjang film. Waduh, ada kilat, ada guntur. Oke, baik. Selanjutnya dalam film Batman ini, walaupun memang banyak dipuji kritikus karena memang menunjukkan sisi apa namanya detektifnya Batman, dan Batman seolah-olah memang kembali ke pakemnya dia yang mana kelam, dark, terus dengan yang lebih kental di film ini adalah julukan The Greatest Detective of the World, alias detektif terbaik sedunia gitu kan. Instingnya dia benar-benar dieksplorasi di sini, walaupun dengan masih dibantu dengan gadget-gadget canggih semacam apa yang ada di suite-nya dia itu kan, anti peluru, terus matanya yang sangat pakai aplikasi khusus pakai fitur khusus gitu kan. Ya cuma memang setelah membaca beberapa review yang sedikit nyeleneh, saya juga kepikiran juga, jadi Batman ini mulutnya terbuka gitu kan, sedangkan musuhnya itu ada yang bawa senjata senapan gitu kan. Nah, herannya itu ketika nembak tubuhnya memang anti peluru gitu kan, tapi kenapa musuhnya nggak ada yang nembak mulutnya atau kepalanya gitu kan. Sampai tadi juga baca reviewan di Movie Pobik ya, akun Instagram Movie Pobik itu, kenapa ada keanehan yang agak-agak janggal gitu kan, kenapa polisinya itu nunggu dia siuman dulu baru mau buka topengnya gitu, kalau memang pengen tahu identitasnya si Batman gitu kan. Walaupun mungkin itu tertutupi dengan dicegah mungkin oleh Komisioner Gordon atau James Gordon yang memang di film ini kental banget membela si Batman ini ya, karena memang dia memang satu-satunya polisi atau beberapa sedikit di antara mayoritas yang masih idealis gitu kan, karena memang sejak saya tahunya dari Gotham, dari berbagai film Batman, Gordon ini sangat-sangat luar biasa ya. Dia walaupun pangkatnya nggak tinggi-tinggi amat, mungkin ya walaupun belum menjadi pangkat yang tinggi, dia udah membela idealismenya gitu kan. Jadi memang akhirnya beberapa keanehan ya muncul juga ya di dalam film Batman ini, walaupun memang dibungkus dengan atraksi yang luar biasa tentang penyelidikan dengan Riddler, yang mana Riddler selalu menaruh atau meletakkan teka-teki di setiap apa yang dia lakukan ketika pembunuhan atau terjadi penyerangan atau sesuatu yang dia tujukan untuk menteror gitu kan. Karena Riddler ini identik dengan teka-teki, dan di sini dieksplorasi lebih jauh lagi bagaimana The Riddler ini motivasinya apa gitu kan, melakukan tindakan-tindakan pembunuhan dan teror kepada masyarakat, yang mana dia mengincar penegak-penegak hukum ataupun orang-orang berkuasa yang memang korup atau ya lies, seperti apa yang ditunjukkan di film ya, berbohong gitu kan ya. Dan memang yang paling berbeda dari film Batman ini dibanding film-film sebelumnya adalah satu, yang tidak ada adegan orang tuanya meninggal ditembak di jalanan, yang mana yang sangat berbeda di dalam film The Batman ini adalah bagaimana ketika orang tuanya meninggal itu ada konspirasi khusus yang melatari pembunuhan tersebut, yang mana si bapaknya Batman atau Thomas Wayne, si ayah dari Bruce Wayne ini melakukan suatu tindakan yang, nah ini bener apa salah ini, karena ada yang bilang A, ada yang bilang B lah, ini yang bener yang mana lah. Ini yang memang sisi yang baru dikulik dalam film The Batman kali ini gitu kan. Bagaimana akhirnya si Batman ini menyelidiki kasus yang ternyata dia ini ingin jadi baik, ternyata keluarganya ini juga punya basic story yang ya tidak selamanya baik gitu, dan di situ akhirnya moralnya dia dipertaruhkan, keputusasaan, terus emosinya yang meluap-luap, terus bagaimana dia yang bagaimana membela kebenaran dengan caranya sendiri, terus dia harus berkompromi bagaimana untuk mengalahkan satu musuh, dia harus menggunakan pempancingan dengan musuh yang lain, atau mungkin dia harus mengungkap suatu kasus besar yang mana
itu juga berkaitan dengan ya keluarganya sendiri ya, karena memang ujung-ujungnya itu ternyata konspirasi besar yang terungkap di akhir ini ya berkaitan dengan keluarga Wayne gitu kan. Jadi memang akhirnya si Batman ini ya agak-agak susah sih, karena dia ini kan memang baru diceritakan di sini dia baru 2 tahun kerja jadi Batman gitu kan. Jadi mungkin pengalamannya masih jauh dibanding Batfleck gitu kan, Batman-nya Ben Affleck gitu kan, yang sudah bertahun-tahun dan akhirnya berani ngelawan alien, sedangkan Batman ini masih seputar di kriminal terus konspirasi kota gitu kan ya. Ini yang memang menjadi titik berat di dalam film The Batman kali ini. Oke, lalu apa lagi yang dibahas ya? Jadi ini ada tokoh-tokoh yang mungkin juga punya pengaruh ya, mulai dari Selina Kyle si Catwoman ini yang menjadi sosok yang ya pengen dibantu tapi juga bertindak sendiri. Terus ada juga The Penguin yang sebenarnya tidak terlalu banyak adegannya, tapi dia juga menjadi sosok yang tadinya mungkin itu dia gitu kan, dia merupakan sosok yang diincar tapi ternyata bukan gitu kan. Nah, dan memang akhirnya setelah dikulik-kulik ya udah gitu. Cuma memang harus diakui bahwa memang gimana ya. Jadi sebagai film Batman ini kayaknya kayak kebayang itu film-film Batman sebelumnya gitu kan. Apalagi yang paling kental mirip adalah The Dark Knight gitu kan. Nah, jadi kalau mau sedikit ngebandingin dengan The Dark Knight, maksudnya sedikit komparasi gitu kan. The Dark Knight ini sebenarnya juga tak rasa-rasa juga mirip dengan The Batman ini. Kenapa? Karena di The Dark Knight itu The Joker, villain utama itu kan selalu kayak selangkah di depan Batman gitu kan. Sampai akhirnya di ending kena si Jokernya gitu kan, digantung gitu kan. Nah, sama di film The Batman ini 2022 ini seolah-olah sebenarnya The Batman-nya ini juga selalu kalah langkah dibanding The Riddler gitu kan, dibanding villainnya, karena sampai akhir pun yang mana setelah penjahat utama ketangkep gitu kan, kirain udah selesai, ternyata formula itu sama kayak Joker waktu di The Dark Knight gitu kan. Joker di The Dark Knight kan dia ketangkep nih, dan ternyata dia menyengaja ditangkap supaya dia rencana kaburnya lolos dan justru malah mengobrak-abrik kepolisian gitu. Nah, hampir sama. Nah, di sini The Riddler memang seolah-olah kayak dia ya sengaja ditangkap setelah misinya tercapai gitu kan. Ketika dia teka-tekinya itu berhasil dilakukan oleh si Batman, dan itu memang masuk akal gitu kan ketika dia mengakui di penjaranya itu kan. Nah, cuma ketika dia tuh ngomong ayo kita saksikan bareng lah, ini dia seolah-olah punya rencana cadangan. Ketika dia ditangkap, dia udah punya backup untuk tetap berbuat sesuatu ya. Dan ini memang formulanya mirip The Dark Knight ya, cuma dengan skala yang mungkin lebih besar karena satu kota Gotham gitu kan yang di The Batman ini, sedangkan yang Joker kan masih ya walaupun ya sama juga sih, dia di Joker ya dia lah penduduk kota yang dipertaruhkan gitu kan. Tapi nah di sini mungkin adalah kekurangan atau minusnya dari film ini yang menurut saya konsepnya mengacaukan kota juga yang mirip The Dark Knight. Artinya konsep ini sudah pernah ada, cuma memang dibuat sedikit berbeda gitu kan. Cuma dan memang ada beberapa sedikit keanehan ketika pertarungan di pusat kota yang untuk Square Gotham Square itu. Ini Batman lawan segitu banyak yang punya senapan, dia kuat dan habis di shotgun kalau nggak salah masih bisa berdiri, terus pakai entah pakai apa doping atau apa itu dia kuat lagi. Dan ya agak kurang sih menurut saya, maksudnya logikanya itu ya itu lawan senap segitu banyaknya dengan baju armor yang kuat, tapi kan ya harusnya gimana ya, maksudnya lebih realistis lagi gitu kan. Cuma ya sudahlah, mungkin memang fokusnya di detektifan yang meneliti dan kasus dan mengungkap. Berarti ketika udah terungkap ya udah tinggal bagaimana final scene-nya itu dia menyelamatkan warga Gotham gitu kan ya. Oke, untuk yang nonton film The Batman ini mungkin disarankan untuk makan dulu karena 3 jam, terus harus tahan dengan scene-scene gelap. Warnanya itu cenderung hitam, gelap dan merah gitu. Gelap, merah, oranye, api gitu kan. Karena hampir sepanjang film itu kayak gitu terus. Jadi aksinya Batman ini malam-malam terus. Waktu ada adegan yang
si jaksanya itu ya si Gil Coulsonnya itu disandra di mobil dan ada bomnya, itu nunggu malam dulu baru Batman-nya datang gitu kan. Ini kayak mana ini superhero-nya harus datangnya malam-malam gitu. Cuma di adegan akhirnya dia sadar bahwa ya dia nggak cuma beraksi malam hari ya, karena pun dia ketika pagi atau fajar itu dia juga harus nolong orang gitu kan. Jadi sisi positif dari film ini atau kebanyakan orang-orang mengulas positifnya adalah ketika memang kita dimanjakan dengan adegan clue demi clue mengungkap dalangnya, terus mengungkap kebobrokan yang akhirnya juga dia sendiri juga berperan di situ, dan bahkan si Batman-nya juga diincar oleh si Riddler gitu kan, diincar oleh si penjahatnya untuk dihabisi. Cuma memang akhirnya tidak fatal ya, karena ya Batman juga punya prepare yang kuat gitu kan. Cuma memang akhirnya ya selamat dan sempat diincar juga, cuma ini luar biasa. Cuma memang ada plot-plot hole kecil ya gitu kan. Misal kayak detail-detail kecil yang seperti tadi, kostum yang ditembak, terus mungkin apa namanya bagaimana si Batman ini semacam tangguh banget itu kan, jatuh dari atas, terus kena bom masih kuat, terus polisi-polisinya ini seperti apa gitu kan, sampai akhirnya ya mungkin di Gotham City itu ya udah segitu bobroknya sehingga orang-orang idealis itu sisa siapa aja, sisa Alfred, Batman, si Komisioner Gordon, ya udah gitu, sehingga memang siapa lagi yang mau bantuin gitu kan. Nah ini Batman banyak bekerja mandiri dan memang dengan gaya dan ciri khasnya dia yang memang dengan alat-alat canggih dan beberapa apa namanya bantuan-bantuan dikit aja. Cuma ya di sini untungnya dia tidak menjadi dibenci seperti ending dari The Dark Knight ya. Kayaknya dia di akhir malah justru jadi benar-benar hero gitu kan, sedangkan dia biasa awal disebut vigilante atau sosok yang berjuang membela kebenaran dengan caranya yang beda atau ya caranya sendiri gitu kan. Nah di akhir dia kayaknya disanjung jadi hero dan patut dinantikan apakah film ini menjadi film yang berdiri sendiri atau ada sequelnya atau nanti gabung di DC Extended Universe gitu kan. Kadang-kadang DC ini dan Warner Bros atau studionya ini suka resek, memang film-film udah bagus dicampur tangan lebih banyak, diotak-atik, dan akhirnya ya kacau seperti beberapa film sebelumnya. Cuma ya untuk sebagai The Batman versi yang terbaru ini memang menawarkan sesuatu yang berbeda gitu kan, kental unsur detektif. Jarang banget ini kelihatan superhero, karena dia sebenarnya Batman ini juga superhero yang nggak punya kekuatan super ya, banyak disebut seperti itu. Dia banyak mengandalkan otak, insting, dan di sini memang lebih kental dia adalah the greatest detective of the world dibanding The Dark Knight ya, walaupun memang masih kental juga dia sebagai kesatria kegelapan gitu kan. Dan memang tergantung lawannya ya, karena lawannya di sini adalah The Riddler yang secara fisik dia ngomong lemah, tapi dia secara mind atau otak benar-benar membuat Batman ini menguras tenaga untuk memecahkan teka-tekinya, memecahkan setiap kode-kode yang dimunculkan sampai akhirnya di ending ya oke, Batman dengan idealismenya gitu kan, dengan senjatanya yang no killing atau no gun gitu kan, dan beberapa quote-quote yang memang fans Batman-nya pasti paham gitu kan. Baik, sementara itu dulu review dari The Batman. Untuk yang memang fans Batman, fans DC yang suka cerita detektif, suka cerita-cerita thriller gitu kan, suka cerita-cerita pengungkapan kasus yang besar, konspirasi, patut ditonton film The Batman ini. Tapi kalau kalian sukanya yang film superhero yang wow, glamor, kurang cocok kayaknya, karena ini filmnya dark, very gelap, dark ya, gelap ya, dark ya. Tidak banyak warna-warni ceria. Bahkan di sini kental dengan nuansa ya tadi film detektif. Bahkan ada yang ngomong perpaduan antara film Seven, Zodiac, pokoknya film-film David Fincher, film-film mungkin Alfred Hitchcock gitu kan, film-film noir gitu kan, karena ada yang nyebut ini genrenya neo noir gitu kan. Jadi bagi yang pecinta film-film jenis-jenis noir atau thriller itu pasti suka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk film review The Batman kali ini. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya tentang film, tentang sains, tentang apapun yang mungkin bisa saya sampaikan dalam YouTube saya ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar atau di sosial media saya. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.